Yang baik adalah kalau dilakukan berguna untuk dirinya dan berguna untuk orang lain. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Kalau hanya berguna atau bermanfaat untuk satu pihak dirinya sendiri, itu bukan baik. Jadi guru agung kita menggunakan kriteria benar atau tidak benar itu dilihat dari moral. Kalau perilaku itu merugikan salah satu pihak, itu tidak baik. Aku salah kama. Kalau perilaku itu berguna untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, itu baik. Kebaikan, kebijaksanaan yang paling tinggi adalah Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya Bante, bagaimana berlatih melepas sesuatu yang tidak bisa dipaksakan Bante? Apakah seni menjadi bijaksana itu tahu mana yang harus dilepaskan dan mana yang harus diperjuangkan? Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. bijaksana dalam arti yang paling rendah adalah mengerti yang baik dan mengerti yang buruk. Apa batasannya baik dan buruk? Apakah kalau baik itu mesti menjadi umat Buddha? Ya, kalau bukan umat Buddha itu buruk? Tidak. Yang baik adalah kalau dilakukan berguna untuk dirinya dan berguna untuk orang lain. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Kalau hanya berguna atau bermanfaat untuk satu pihak dirinya sendiri, itu bukan baik. Jadi guru agung kita menggunakan kriteria benar atau tidak benar itu dilihat dari moral. Kalau perilaku itu merugikan salah satu pihak, itu tidak baik. Aku salah kama. Kalau perilaku itu berguna untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, itu baik. Kebaikan, kebijaksanaan yang paling tinggi adalah memahami anicca, dukkha, anatta. Tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi juga melihat anicca, dukkha, anatta dengan kesadaran. Karena mengerti anicca, dukkha, anatta tidak kekal. Yang tidak kekal itu bisa menimbulkan kekecewaan. Dan tidak ada aku yang sebenarnya. Tadi saya mendengarkan Bante sudah jelas sekali. Aku tidak bisa memiliki perutku, perasaanku, pikiranku. Aku bukan penguasa, karena aku itu hanya ilusi, hanya pikiran. Itu mengerti anicca, dukkha, anatta intelektual. Tapi akunya ya masih saja. Nanti sebentar pulang, aku sudah mengerti bahwa sekarang tidak ada aku. Ya aku juga itu. Oleh karena itu, panya atau kebijaksanaan yang lebih tinggi dan yang paling tinggi adalah dengan kesadaran merealisir atau melihat anicca, dukkha, anatta. Melihat dengan kesadaran, bukan mengerti dengan intelektual. Nah itu perlu praktek. Tentu prakteknya tidak lain adalah sila samadhi. Dengan mengurangi kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, dengan menjaga sila, maka timbullah ketenangan dalam meditasi. Tetapi meditasi bukan hanya mencari ketenangan saja, bukan hanya memburu ketenangan saja. Dengan suasana yang tenang itu, kesadaran akan melihat timbul tenggelamnya perasaan, timbul tenggelamnya pikiran, sehingga akan melihat, semuanya timbul tenggelam. Tidak ada yang abadi, tidak ada inti yang inherent, yang tetap bertahan, semuanya akan timbul tenggelam. Maka tidak perlu lagi kelengketan. Ya, kita masih bisa merasakan kesenangan, keenakan, apalagi rasa tidak senang juga, tidak suka, tapi itu kita melihat sebagai fenomena yang timbul tenggelam. Tidak usah menanggapi dengan kebencian, tidak usah melekati. Demikian juga yang menjadi pemilik juga hanya konsep-konsep yang ada pada pikiran saja. Dan semua yang saya uraikan ini intelektual.
Anda harus merealisir itu dengan kesadaran Anda. Meskipun Anda mengerti uraian yang 2 jam ini dengan jelas sekali, tetap itu intelektual. Kalau Anda mengerti apa yang saya uraikan 2 jam ini dengan terang, dengan jelas sekali, sudah cukup. 2 tahun lebih pandemi ini yang dulu kita sulit atau waktu mendengarkan dhamma itu singkat, sekarang dengan adanya pandemi ini Anda bisa mendengarkan uraian-uraian dhamma ini masif. Tiap saat itu di YouTube. Anda mau mendengarkan uraian dhamma 24 jam juga bisa. Sambil tidur, sambil di kamar mandi, sambil di kendaraan. Dalam masa pandemi ini 2 tahun ini. Saya pikir mungkin ya sekarang ini orang-orang yang mencapai kesucian banyak mungkin. Kalau memang pengertian intelektual itu sudah cukup, tidak cukup. Karena kelengketan, kelekatan, ketagihan itu tidak bisa dibuang begitu saja hanya karena mendengar khotbah, mendengar ceramah, mendengar YouTube, tidak bisa. Kelengketan, attachment, ketagihan itu yang menyenangkan, yang membuat kenikmatan itu kan Sang Buddha mengatakan sulit dibuang. Kalau kebencian sih lebih mudah dibuang. Apalagi konsep-konsep tentang aku itu lebih sulit lagi.